Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hati. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hati. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, dan hanya bagi kemuliaan. Kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hati. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, dan hanya bagi kemuliaan. Kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hati. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, dan hanya bagi kemuliaan.
semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untuk, hanya bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, dan hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih atas kesempatan pada sore hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya teman-teman? Puji Tuhan, luar biasa. Mbak Dani gimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Ya. Pujian yang barusan kita nyanyikan mengatakan, "Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidup kita." Karena apa? Karena Tuhan telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat hidup kita. Amin. Kita naikkan pujian selanjutnya. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan,
dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi, anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya.
Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Terpuji Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan, punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan dalam keadaan apapun. Terima kasih Yesus, terima kasih atas segala kasih-Mu Tuhan, atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan renungan Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya
Tuhan memberkati setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dapat kami terima dalam kehidupan kami Tuhan, dan dapat kami pergunakan dan boleh memberkati sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau juga memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan Tuhan. Engkau urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan, supaya setiap firman yang disampaikan Tuhan semuanya berasal dari Engkau. Terima kasih Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, GUGC yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi malam hari ini di ibadah online yang kalian lakukan. Gunakan setiap kesempatan untuk terus semakin bertumbuh di dalam Dia. Seperti kalian di masa muda kalian juga terus bertumbuh secara fisik. Maka gunakan juga masa muda ini untuk juga terus bertumbuh secara rohani. Ya, baik, kita masih di bulan Paskah. Jadi tema yang saya ambil malam hari ini adalah berkat melalui pengorbanan Kristus. Ya, saya mengajak kalian semua untuk membaca dari Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32 ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saya bacakan ayat ini dalam terjemahan sederhana Indonesia ya. Yang menjadi bukti akan hal itu adalah bahwa Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri supaya tidak mengalami penderitaan, tapi Allah sendiri menyerahkannya untuk dikorbankan demi menyelamatkan kita. Kalau begitu, tentulah Dia akan tetap berbaik hati kepada kita dan memberikan semua hal yang lain yang sudah dijanjikannya kepada kita. Ya. Kalau kita membaca ayat ini di awal ayat yang ke-32 itu menunjukkan kepada kita bahwa itulah yang dilakukan oleh Bapa untuk kita melalui pengorbanan Kristus. Ya, dikatakan bahwa Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Siapa yang disebut tidak menyayangkan anaknya sendiri? Ia adalah Bapa, tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak menyayangkan itu berarti Dia tidak menahan. Ya, dalam terjemahan sederhana Indonesia yang kita baca tadi mengatakan bahwa Dia tidak melakukan sesuatu atau menahan supaya anaknya ini tidak mengalami penderitaan, tapi Dia menyerahkannya, gitu ya. Dia menyerahkan anaknya. Untuk apa? Dikatakan untuk menjadi korban. Ya. Jadi Bapa itu tidak menahan anaknya sendiri. Dia tidak sayang kalau anaknya itu, anak tunggalnya, harus menderita untuk menjadi korban. Kenapa dikatakan menjadi korban? Ya, karena Dia harus menyerahkan dirinya, hidupnya, demi menyelamatkan kita. Jadi Bapa melakukan ini sesuatu hal yang mungkin sangat menurut kita nggak masuk akal gitu ya. Mana ada orang tua, jangankan punya anak satu-satunya, punya anak 2, 3, 5, kalau dia disuruh mengorbankan anaknya, pasti saya pikir itu pasti akan ditolak gitu ya, pasti akan ditolak. Karena
Saya yakin orang tua mana yang rela mempersembahkan, mengorbankan anaknya, menyerahkan anaknya untuk kepentingan orang lain. Tapi sesuatu yang sangat berharga, yang sangat tidak masuk akal, yang sulit dimengerti oleh akal pikiran kita, itulah yang dilakukan oleh Bapa. Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, dia tidak menahan anaknya sendiri, dia tidak menghalang-halangi anaknya supaya tidak menderita, tapi justru hal yang sebaliknya yang dia lakukan, yaitu menyerahkan anaknya menjadi korban. Wah, kalau ini hati kita, hati Tante Susi sebagai orang tua, mungkin akan dipikir bagaimana menyerahkan anak sebagai korban. Tapi itu yang dilakukan oleh Bapa. Saya tahu bahwa ini tentu hati Bapa yang sangat luar biasa. Dan dijadikan sebagai korban itu bukan untuk kepentingan anak itu sendiri. Bukan untuk kepentingan Bapa. Bukan karena keegoisan mereka. Tapi untuk kepentingan kita. Kepentingan manusia yang tidak pernah menguntungkan dia, yang selalu menyakiti dia, yang selalu mengecewakan dia. Bagaimana kalau kita pikirkan hal ini? Tapi itulah kasih Bapa. Tapi dari sini kita melihat bahwa pengorbanan Yesus Kristus, memang keselamatan itu jadi berkat terbesar bagi kita. Tapi kalau kita baca di ayat ini, ternyata ada hal-hal yang luar biasa yang juga jadi berkat bagi kalian, bagi kita semua yang percaya. Berkat terbesar, berkat yang besar melalui pengorbanan Yesus. Kalau kira-kira kalian sebagai orang-orang muda, tunas remaja, remaja dan pemuda, usia kalian mungkin berapa, di bawah 20 tahun, atau ada yang di atas 20 tahun, pasti di bawah 30 tahun lah ya gitu ya. Maksimal mungkin 25 tahun kalian yang mendengar. Yang lainnya pasti masih 15 gitu ya, 14, 15, 16, 17. Nah ya, kira-kira ada nggak yang kalian khawatirkan? Apa ada hal-hal yang kalian harapkan? Ketika kalian percaya kepada Yesus Kristus, kalau Bapa sudah menyerahkan anaknya menjadi korban bagi kita, itu tindakan terbesar, pengorbanan terbesar yang sudah Bapa lakukan untuk kita. Ya, tidak ada lagi yang lain yang lebih besar, itu sudah hal yang luar biasa. Nah, kalau kita baca di terjemahan baru mengatakan, kalau anaknya saja tidak disayangkan, dia nggak tahan-tahan, bahkan dia serahkan anaknya untuk menderita, untuk menjadi korban bagi kita. Terjemahan baru katakan begini, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Itu artinya bahwa kalau yang paling berharga saja, yang paling nggak masuk di akal kita saja, gitu ya, yang paling sulit dilakukannya saja itu dilakukan untuk kita, maka jangan pernah khawatir dengan hal-hal yang jauh di bawah pengorbanan Kristus. Hal-hal yang nggak ada kan, hal yang kita khawatirkan, yang kalian khawatirkan, yang jauh lebih besar dari pengorbanan Kristus. Nggak ada. Semua yang kita khawatirkan itu masih jauh, nilainya masih jauh di bawah apa yang sudah dilakukan oleh Bapa. Jadi artinya begini, kalau yang luar biasa, yang paling berharga, yang paling sulit dimengerti aja dilakukan, maka hal yang lain yang mungkin sekarang kalian khawatirkan, apa sih yang dikhawatirkan orang-orang muda? Kalau kalian sekolah mungkin sekolah. Kalau kalian kuliah mungkin kuliah. Kalau kalian sekarang sedang dihadapkan, mungkin beberapa dari antara kalian dengan masa-masa ujian akan masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, itu mungkin juga jadi kekhawatiran sendiri.
Yang bekerja mungkin ada kekhawatirannya sendiri, ada ketakutannya sendiri. Mungkin ada yang mengkhawatirkan tentang pasangan hidup atau hal-hal yang lain. Saya pikir kalau tentang uang, mungkin itu masih jadi urusan orang tua kalian. Jadi apa yang kalian takutkan? Semua yang kalian takutkan itu nilainya jauh di bawah apa yang Bapa sudah lakukan untuk kita. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau hal yang paling besar saja dia lakukan, maka dia juga bisa mengerjakan semuanya bagi kita. Ya, jadi berkat pertama melalui pengorbanan Kristus, tentu saja seperti tadi saya katakan, selain keselamatan itu berkat terbesar, maka di dalam terjemahan sederhana Indonesia tadi mengatakan bahwa dia akan tetap berbaik hati kepada kita. Itu yang pertama. Pengorbanan Kristus itu bukti kebaikan Bapa yang luar biasa. Kalau yang itu sudah dikerjakan, maka sepanjang kehidupan kita dikatakan dia tetap akan berbaik hati. Jadi kebaikan hatinya itu tidak akan pernah berhenti untuk kalian. Kebaikan hatinya tetap akan dinyatakan kepada kita. Ya, kalau kita bicara tentang kebaikan itu semua orang mungkin punya penilaian yang berbeda-beda tentang kebaikan, gitu ya. Ada orang yang berbuat baik tapi motivasinya salah. Tapi berbuat baik, gitu ya. Ada yang motivasinya benar, tapi ternyata perbuatannya nggak bisa digolongkan kepada kategori baik. Tapi yang dia mau, kalau kita lihat dari salah satu buah roh, itu kebaikan ya. Yang dia mau itu adalah motivasi benar, perbuatan baiknya juga benar. Bapak kita jauh lebih dari itu. Artinya kalau dia akan terus melakukan kebaikan, terus berbaik hati kepada kita, apakah kita punya pemikiran yang negatif terhadap dia? Kalau kita kan kadang-kadang mikir gini, kok dia tumben ya baik ya, jangan-jangan ada udang di balik batu, jangan-jangan ada hal-hal yang lain, ada rencana yang lain, itu kadang pemikiran manusia. Tapi kalau Bapa, ya kita nggak usah berpikir negatif. Kalau dia katakan bahwa dia akan terus dan tetap berbaik hati kepada kita, percayalah kebaikan hatinya terus akan dinyatakan kepada kita. Seperti apa? Kita nggak usah mikir kebaikan hati Bapa, dia tahu melakukan yang terbaik. Kalau engkau mengkhawatirkan sekolahmu, kuliahmu, masa depanmu, pekerjaanmu, pasangan hidupmu, atau yang lain-lain, dia sanggup berbaik hati, turut campur tangan dalam semuanya. Dan kalau kita lihat ayat yang kedua, itu lebih menegaskan lagi. Ayat berikutnya itu lebih menegaskan lagi. Berbaik hati seperti apa? Nah, ini berkat yang kedua yang mungkin lebih menegaskan kita. Kalau di dalam terjemahan baru dan terjemahan yang lain itu jadi kalimat tanya, kan gitu ya. Jadi kalimat tanya. Jadi kalau dalam terjemahan baru mengatakan begini, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ada kalimat tanya. Terjemahan-terjemahan yang lain juga begitu. Tapi satu-satunya terjemahan sederhana Indonesia mengubah kalimat tanya ini menjadi kalimat berita. Itu yang yang menyenangkan untuk kita. Jadi kalau tadi bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Tapi terjemahan sederhana Indonesia kalimat tanya tadi diubah jadi kalimat berita. Yang mengatakan bahwa tentulah dia akan tetap berbaik hati kepada kita. Terus baik hatinya apa? Dan memberikan semua hal yang lain. Itu terjemahan yang lain katakan segala sesuatu tadi. Yang sudah dijanjikannya kepada kita. Wow, seneng nggak kalian? Kalau manusia janji satu hal saja, kalian senang, kalian pegang.
Tapi yang Bapa janjikan kepada kita, Dia akan memberikan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu yang sudah dijanjikannya kepada kita. Segala sesuatu itu apa? Kalian bisa pikirkan apa segala sesuatu? Yang selama ini mungkin tidak terpikirkan oleh kalian termasuk dalam segala sesuatu. Apakah sekolah termasuk segala sesuatu? Iya. Kuliah termasuk segala sesuatu, pekerjaan, pasangan hidup, atau mungkin berupa benda-benda, ya itu termasuk segala sesuatu. Atau mungkin damai sejahtera, sukacita, ya, lemah lembut, semuanya juga termasuk segala sesuatu. Kasih termasuk segala sesuatu. Dalam pergaulan kalian semuanya termasuk segala sesuatu. Jadi gimana? Betapa luar biasanya ketika kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Dia, menjadi anaknya. Kita patut berbangga, kalian patut berbangga punya Bapa seperti Dia. Jaminannya apa? Jaminannya apa kalau berkat ini kita terima? Jaminannya itu sudah pasti pengorbanan Kristus. Kalau Kristus nggak berkorban, kalau Bapa nggak menyerahkan anaknya yang tunggal, kalau Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri, kalau Bapa menyerahkan putranya yang tunggal sebagai korban untuk kepentingan kita, untuk menyelamatkan kita, itu sudah jaminan. Jaminan apa? Jaminan bahwa Dia akan terus dan tetap berbaik hati kepada kita. Dan apa yang sekarang ini menjadi kekhawatiranmu, menjadi harapanmu tentang apapun juga, Dia sanggup mengaruniakannya kepada kalian. Bagaimana nilainya? Adakah yang jauh lebih besar dari pengorbanan Kristus? Tentu saja tidak, kan? Semuanya jauh di bawah, nilainya jauh di bawah dari pengorbanan Kristus. Sekali lagi, kalau hal yang paling berharga, itu Dia karuniakan kepada kita. Maka jangan pernah khawatirkan tentang hal-hal yang lain yang nilainya jauh di bawah pengorbanan Kristus. Taruhlah kekhawatiranmu kepada Dia, gak usah khawatir tentang apapun juga, karena ingat, Dia tetap akan berbaik hati kepada kita dan memberikan segala sesuatu yang dijanjikannya kepada kita. Janjinya apa? Berkat jasmani? Iya, Dia janjikan, gitu ya. Karena kalau kita baca di Matius pasal 6 katakan kita nggak usah khawatir tentang perkara-perkara jasmani yang itu dikhawatirkan oleh orang lain, gitu ya. Karena apa? Kalau kita tahu mengasihi Dia, kita tahu mencari dahulu kerajaan Allah, kalau kita tahu mengutamakan Dia, dikatakan semuanya itu jadi bonus. Filipi 4 katakan semua keperluanmu Dia akan cukupkan. Lalu apalagi? Ya. Masa depan? Ya, Amsal katakan bahwa engkau tidak akan kehilangan masa depan. Masa depanmu, harapanmu itu sudah ada di tangannya dan akan diberikan kepadamu. Terus apa lagi yang kalian khawatirkan? Nggak ada kan? Pengorbanan itu sudah jadi jaminan bagi kita. Dan itu bukan akan dikerjakan, tapi pengorbanan Yesus sudah diselesaikan. Itu artinya sekarang bagian kita adalah mempercayai Dia. Percayalah, Dia nggak pernah salah kan melakukan segala sesuatu. Dia nggak pernah gagal juga, tapi Dia Bapa yang baik, Dia tahu yang terbaik, Dia merencanakan hal-hal yang baik untuk kita. Dan memberikan segala sesuatu, semua hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita yang sudah Dia janjikan. 1 Petrus 1 juga Efesus 1 mengatakan bahwa semua berkat di dalam surga itu jadi bagian kita. Mungkin kita pikir itu kan nanti gitu ya, itu masih sangat jauh gitu. Itu kan nanti baru kita, apakah kita nggak percaya bahwa berkat di dunia ini juga akan kita terima melalui pengorbanan Kristus? Iya, kan ayat ini tadi sudah mengatakan gitu loh. Dia akan memberikan segala sesuatu, mengaruniakan segala sesuatu, ya semua hal yang lain kepada kita. Karena itu sudah janjinya.
maka bersiaplah untuk menerima penggenapan janji Allah. Ya. Jadi sebagai orang-orang muda tetap optimis, tetap semangat dan terus bersyukur. Karena inilah bukti kasih-Nya yang tidak hanya berhenti sampai Yesus mati di atas kayu salib, tapi ternyata sampai sekarang kita terus dilimpahi dengan kebaikan hati-Nya. Selamat menikmati berkat-berkat luar biasa yang Dia sudah sediakan melalui pengorbanan Kristus. Imani dan terimalah itu, jangan hanya dengar orang bercerita dan menyaksikan. Tapi karena jaminannya sudah diselesaikan, artinya sekarang itu pengorbanan Kristus jadi jaminan kita bahwa Dia akan terus berbuat baik kepadamu dan Dia akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang sudah dijanjikannya. Mintalah kepada Dia, engkau akan menerima semua janji yang sudah Dia janjikan. Sekali lagi, selamat menikmati berkat-berkat luar biasa yang sudah Dia sediakan melalui pengorbanan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Sementara saya berdoa, apa yang saat ini menjadi kerinduan hatimu, kekhawatiranmu, harapanmu, sampaikan saja hanya kepada Dia. Dan terus yakini bahwa jika engkau sudah mengorbankan anakmu yang tunggal, aku percaya engkau tetap akan berbuat baik, berbaik hati kepadaku dan mengaruniakan segala sesuatu kepadaku seperti yang kau janjikan. Ya, ayo kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama. Terima kasih Bapa karena Engkau menyerahkan, memberikan Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk kepentingan kami. Dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang tidak pernah kami tahu dengan akal pikiran kami, yang tidak pernah kami pahami betapa luar biasanya kasih-Mu itu bagi kami. Kami tahu pengorbanan Kristus sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu artinya bahwa kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu sudah pasti kami menerima jaminan keselamatan. Tapi kami bersyukur bahwa berkat-Mu tidak hanya berhenti sampai di situ. Karena bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu, bahkan sampai saat ini, ketika Engkau sudah berkorban, ketika Engkau sudah menyerahkan Putramu yang tunggal bagi kami, maka kebaikan-Mu yang luar biasa juga akan terus Engkau nyatakan bagi setiap kami. Dan Engkau berjanji akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Kami tahu semua yang kami khawatirkan, semua yang kami harapkan, semua yang mungkin ada di dalam angan-angan kami, nilainya jauh di bawah dari apa yang sudah Engkau lakukan. Itu sebabnya kami percaya bahwa tidak ada yang terlalu sulit bagi Engkau. Bahkan firman-Mu katakan Engkau sanggup melakukan hal yang jauh lebih besar dari apa yang dapat kami doakan, kami pikirkan, bahkan kami mimpikan. Berkati seluruh GOGC, Tunas Remaja, Remaja dan Pemuda. Apa yang saat ini sedang mereka pikirkan, sedang mereka khawatirkan dan harapkan tentang sekolah, kuliah, masa depan, pekerjaan, pasangan hidup, pergaulan, hobi atau hal-hal yang lain. Kami tahu bahwa apapun Kau sanggup mengerjakan dan Kau melakukan yang terbaik bagi mereka. Berkati anak-anak muda, orang-orang muda dengan hati yang terus mengasihi Engkau dan bertumbuh di dalam Engkau. Ajar mereka terus berpegang kepada kebenaran firman-Mu dan mereka terus menikmati kebaikan hati-Mu yang luar biasa. Berkat-Mu limpah atas mereka semuanya. Yang sekolah Tuhan berkati, yang kuliah Tuhan berkati, yang bekerja Engkau juga berkati, yang mungkin sedang merencanakan masa depan untuk kelanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi Engkau juga berkati. Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan Engkau juga berkati. Semuanya masa depan mereka sangat terjamin di tangan-Mu. Itu sebabnya berkat-Mu limpah atas mereka. Terlebih berkatilah GOGC dengan hati yang terus mengasihi Engkau, bertumbuh di dalam Engkau.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkat-Mu tercurah atas mereka semuanya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan penyertaan dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus. Memberkati, menyertai GOGC semuanya sekarang ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menyebut kita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya.